Baik, selanjutnya adalah di sini saya akan membahas tentang uji kompetensi yang ketujuh. Yang mana uji kompetensi yang ketujuh ini membahas tentang identifikasi kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan karyawan. Ada beberapa langkah pada unit kompetensi yang sekarang. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan kompetensi para pekerja. Nah, informasi rekam jejak ini kita kumpulkan berdasarkan data-data penggalian dan data informasi. Kesenjangan kompetensi pekerja diidentifikasikan berdasarkan model kompetensi organisasi. Nah, kita juga melampirkan sebuah dokumen yang bernama Performance Appraisal, yang dimana Performance Appraisal ini mengukur beberapa indikator. Nah, indikatornya tidak berbeda dari indikator pada unit kompetensi yang sebelumnya. Nah, akan tetapi di sini kita memberi sebuah standar dan kita di sini kami mengkategorikan dalam 1 tahun itu kami bagi dua menjadi semester 1 dan semester 2, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Nah, pada 6 bulan pertama dan juga pada 6 bulan kedua kami memberikan sebuah standar pada masing-masing indikator. Nah, nanti kami memberikan sebuah realisasinya dan kami berikan gapnya. Nah, dari standar dan realisasi itu nanti kita dapat membedakan apakah hasilnya minus, plus, atau sama dengan 0. Nah, yang mana kalau seandainya hasilnya minus, itu kita kategorikan bahwa seorang karyawan tersebut belum kompeten. Kalau hasilnya sudah sama dengan 0, berarti seorang karyawan itu sudah dikatakan kompeten. Atau bahkan melebihi angka 0, itu berarti seorang karyawan sudah dikategorikan sebagai seorang karyawan yang sangat kompeten. Nah, selanjutnya adalah kami juga membuat pada langkah yang kedua, yaitu menganalisis rekam jejak dari kompetensi para pekerja. Nah, data program kerja rekam jejak ini dapat kita lihat dari rekap penilaian perilaku, yang dimana kembali lagi berdasarkan dari indikator-indikator tersebut kita mengkategorikan apakah karyawan tersebut telah kompeten atau belum kompeten, yang dapat kita lihat dari analisis gapnya. Nah, apakah gapnya tersebut masih belum melewati angka 0 atau telah melewati angka 0 bahkan sama dengan 0. Nah, pada analisa hasil kompetensi perilaku ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pelatihan kompetensi baru berjalan 1 tahun, sehingga masih ada di antara karyawan yang belum mendapatkan atau menjalankan hasil pelatihan dengan baik. Nah, banyak dari karyawan yang sudah mendapatkan atau mengimplementasikan hasil dari pelatihan dengan baik. Dan program pelatihan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya. Nah, langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah merumuskan alternatif program pengembangan. Nah, pada perumusan program alternatif ini kita perlu terlebih dahulu menyiapkan sebuah dokumen yang bernama Performance Relationship Map. Nah, pada Performance Relationship Map ini kita perlu membuat sebuah standar yang mana berdasarkan indikator tadi atau berdasarkan program training yang kita bentuk, standar apa yang kita inginkan yang perlu dicapai oleh karyawan. Lalu bagaimana aktualisasi atau bagaimana permasalahan yang terjadi secara real dalam perusahaan, dan kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, lalu bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi. Baik, pada unit kompetensi yang ketujuh ini hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.